Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa semua ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu mengenai perawatan tanaman belum menghasilkan pada kebun kelapa sawit. Nah, namun sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mardoyo. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, program studi budidaya tanaman perkebunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah memasuki di semester 6. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan tanaman belum menghasilkan pada kebun kelapa sawit? Nah, kira-kira apa nih tanaman yang belum menghasilkan pada tanaman kelapa sawit? Nah, tanaman yang belum menghasilkan pada tanaman kelapa sawit itu artinya tanaman itu belum produktif atau belum kita panen hasil dari tanaman itu. Nah, pada tanaman kelapa sawit itu yang biasanya kita panen itu adalah buahnya. Nah, jadi pada fase tanaman belum menghasilkan, artinya buah kelapa sawit itu belum bisa kita panen atau belum bisa kita ambil hasil dari tanaman itu. Nah, makanya perlu dilakukan perawatan. Nah, pada umumnya di kelapa sawit itu fase perkebunan itu ada dua gitu, ada tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan. Itu jelas perawatannya berbeda atau perlakuan perawatannya itu berbeda antara tanaman yang sudah menghasilkan dengan yang belum menghasilkan. Namun perbedaannya tidak signifikan nih Bapak Ibu. Ada beberapa kesamaan dalam kita melakukan perawatan pada tanaman yang belum menghasilkan maupun yang telah menghasilkan pada kebun kelapa sawit kita. Nah, Bapak Ibu, di poin pertama ini saya sendiri akan memandu Bapak Ibu atau memberikan ilmu kepada Bapak Ibu mengenai alat dan bahan apa saja sih yang kita perlukan atau yang kita gunakan dalam kita melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit. Nah, nanti mengenai teknis penggunaannya, untuk fungsinya seperti apa, bahkan prakteknya nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi atau menggali lebih dalam lagi kepada teman-teman saya. Nanti di sini kami ada kurang lebih ada 6 bidang atau subtema pada perawatan tanaman belum menghasilkan. Nah, terkhusus di bagian saya akan menunjukkan nih atau memberitahu Bapak Ibu alat dan bahan seperti apa saja sih yang kita gunakan ketika kita ingin melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan. Nah, berhubung juga kami selaku tim penyuluh meninjau bahwasanya Bapak Ibu banyak nih kebun-kebun kelapa sawit namun yang belum menghasilkan rata-rata. Nah, mungkin dari situlah kami mempunyai ide bahwa akan memberikan masukan, mungkin memberikan ilmu kepada Bapak Ibu dalam Bapak Ibu melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam kita melakukan tanaman belum dalam kita melakukan perawatan pada tanaman yang belum menghasilkan itu kami membaginya menjadi 4 sub kegiatan, yaitu yang pertama kita akan nanti menyiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan piringan, pembuatan jalan pikul, kastrasi dan pemupukan. Nah, untuk yang pertama ini Bapak Ibu, dalam kita melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan, kita perlu yang namanya melakukan persiapan alat-alat yang akan kita gunakan, persiapan bahan-bahan yang kita gunakan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu? Persiapan seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam kita melakukan perawatan? Nah, kita masuk pada sub yang pertama, yaitu perawatan piringan. Nah, pada perawatan piringan ini Bapak Ibu, alat-alat yang kita gunakan pada umumnya sederhana, pada umumnya banyak kita jumpai, dan pada umumnya ini multifungsi, artinya itu bukan hanya kita gunakan untuk melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan saja, tapi bisa juga untuk tanaman jenis-jenis lainnya. Nah, alat yang kita gunakan ketika kita melakukan pemeliharaan piringan, biasanya gitu kalau yang secara manual kita bisa menggunakan yang namanya parang dan cangkul. Nah, yang mana sih alatnya Bapak Ibu? Nah, parang dan cangkul itu. Ini adalah alat dan bahan yang sangat-sangat familiar. Saya yakin Bapak Ibu tahu gitu alatnya gitu. Nah, alatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah parang yang kita gunakan untuk menebas gulma atau kayu-kayu yang berada di sekitar tanaman kita gitu. Nah, ini adalah parangnya
Dan cara penggunaannya seperti biasa, kita akan menebasnya gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman kita. Fungsinya agar daerah atau piringan tanaman kelapa sawit kita bebas dari gulma gitu. Nah, ini juga kita bisa menggunakan cangkul nih. Ini adalah alat cangkul, bisa kita gunakan juga untuk membasmi gulma yang ada di sekitar piringan kita gitu. Nah, ini adalah cara manual kita melakukan perawatan dengan perawatan piringan secara manual gitu. Alat dan bahannya ya cangkul dan parang gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin nggak ribet nih, kita langsung mungkin mengaplikasikan racun gitu pada tanaman gitu, pada gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman gitu. Nah, kita bisa menggunakan alat yang namanya sprayer. Nah, alatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk membasmi gulma di sekitar piringan tanaman gitu. Nah, alat ini juga bisa kita gunakan untuk sebagai pemupukan nantinya gitu. Nah, sprayer ini fungsinya untuk memecah air atau menyebarkan air yang sudah kita campur oleh pestisida atau racun pada racun gulma gitu, untuk mematikan hama gulma mungkin yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit gitu. Nah, cara penggunaannya, cairan yang sudah kita encerkan kita masukkan ke dalam sprayer kita, kemudian kita gendong. Nah, kemudian kita gendong seperti ini. Kita gendong seperti ini, dan ini nozzle-nya bisa kita langsung lepaskan nantinya untuk sebagai selang untuk kita menyemprotkan gulmanya gitu. Nah, sprayer ini biasanya itu ada dua, ada yang masih manual dengan menggunakan pompa, ada juga yang sudah dengan mesin. Nah, kalau ini sudah dengan mesin, jadi kita tidak perlu lagi memompa nih untuk membasahi gulma dengan racun yang sudah ada di dalam sprayernya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaannya Bapak Ibu. Nah, alat-alatnya sudah nih. Terus bahannya apa-apa aja nih Mas ketika kita ingin melakukan perawatan piringan. Nah, bahannya sendiri ketika kita ingin menggunakan sprayer ini, otomatis kita perlu yang namanya racun atau pestisida untuk gulma yang akan kita basmi gitu. Nah, di sini bahannya kita menggunakan pestisida jenis herbisida. Nah, ini khusus untuk gulma. Nah, jadi pestisida itu ada banyak jenisnya, ada insektisida, fungisida, nematoda, nematisida, terus ada juga rodentisida. Nah, cuman yang ini khusus untuk gulma kita menggunakan herbisida. Nah, untuk gulma sendiri itu juga ada jenisnya lagi, ada yang sifatnya sistemik dan kontak. Artinya kalau yang sistemik itu jangka waktu pembunuhnya itu lebih lama dibandingkan dengan yang kontak. Nah, kontak itu bisa kita lihat hasilnya itu hari ini kita semprot, hari ini juga sudah nampak hasilnya. Tapi kalau yang sistemik, hari ini kita semprot, dia butuh waktu untuk mematikan gulma itu, tapi keuntungannya itu sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, ini jenis herbisida kontak dengan merek dagang Paratop. Nah, ini yang umum biasa digunakan untuk membasmi gulma yang ada di sekitar piringan. Nah, selanjutnya nih, pemeliharaan piringan sudah selesai untuk alat dan bahannya. Nah, kita masuk kepada pembuatan jalan pikul gitu, jalan pikul. Nah, fungsi pembuatan jalan pikul ini apa sih Mas? Kan tanaman kita kan belum menghasilkan atau belum ada buah yang kita hasilkan. Nah, Bapak Ibu, untuk pembuatan jalan pikul ini memang harus sudah disiapkan sedini mungkin sebelum tanaman kita berproduksi. Tujuannya apa? Agar ketika tanaman kita sudah berproduksi, jalannya sudah nampak. Nah, jalannya sudah nampak dan bisa langsung kita gunakan nantinya untuk memikul atau mengangkut buah ke TPH gitu. Nah, jadi pembuatan jalan pikul ini sangat penting dilakukan di awal perkebunan kita gitu, untuk mendesain juga nih. Jadi kita bisa memperkirakan yang mana sih jalur untuk pikul nanti hasil kebun kita, dan yang mana sih nanti yang akan menjadi gawangan mati untuk pelepah-pelepah yang akan dihasilkan oleh kebun kelapa sawit kita gitu, agar kita bisa memperkirakan gitu. Nah, jaraknya gitu. Nah, kira-kira apa sih alat-alat yang kita perlu siapkan untuk pembuatan jalan pikul ini? Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan itu adalah yang pertama kita perlu juga parang. Nah, kita
kira-kira perlu parang untuk merintis itu jalan yang akan kita gunakan untuk jalur pikul kita nanti. Kita juga perlu yang namanya cangkul. Nah, cangkul mungkin ada nanti yang bergelombang gitu, kita bisa buatkan jalan gitu agar pada saat pengangkutan buahnya tidak kepayahan atau tidak kesusahan gitu dalam kita melakukan perjalanan kita gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan spire ini tadi nih. Nah, jadi ketika jalur itu mati rumputnya, otomatis kita enak untuk melalui jalannya gitu. Nah, terus kita juga bisa menggunakan alat yang namanya meteran untuk kita mengukur lebaran jalan yang akan kita buat untuk khusus jalan pikul. Nah, jadi seperti itu alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan jalan pikul. Nah, tidak lupa juga ketika kita ingin menggunakan spire untuk membasmi gumanya, kita perlu yang namanya herbisida gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya pembakaran piringan sudah selesai, pembuatan jalan pikul untuk pengangkutan hasil kita nanti, untuk mempermudah transportasi pengangkutan kita di dalam kebun untuk dikeluarkan di luar kebun. Nah, kita juga perlu yang namanya melakukan kegiatan pemupukan. Nah, tujuan pemupukan itu adalah memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman kita. Nah, jadi tanaman itu pada umumnya juga perlu yang namanya nutrisi untuk tanaman itu boleh bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, jadi kira-kira pupuk seperti apa nih Mas yang kita berikan kepada tanaman yang belum menghasilkan gitu? Apakah beda antara pupuk yang kita berikan nantinya pada tanaman belum menghasilkan dengan tanaman yang sudah menghasilkan? Nah, jawabannya jelas beda nih Bapak Ibu. Nah, terutama pada dosisnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan pemupukan pada tanaman yang belum menghasilkan dengan yang tanaman sudah menghasilkan, untuk dosisnya pasti berbeda gitu. Dalam artian gini, anak kecil ketika kita kasih makan mungkin setengah piring itu sudah cukup gitu, tapi ketika dia sudah dewasa setengah piring itu rasanya kurang gitu. Nah, jadi untuk dosis pupuknya itu pasti berbeda antara untuk tanaman belum menghasilkan dengan yang telah menghasilkan. Nah, terus jenis pupuknya gimana nih? Jenis pupuknya kurang lebih hampir sama, hanya saja pada persentase penyediaan unsur hara di dalam pupuknya itu sendiri. Nah, ada pupuk yang persentasenya yang kita contohkan itu pupuk NPK, persentasenya ada yang 15, ada yang 16 gitu. Jadi itu yang akan menjadi patokan kita nanti pemberian pupuknya. Nah, pupuk terkhusus untuk tanaman belum menghasilkan biasanya kita gunakan dua jenis pupuk. Nah, yaitu yang pertama adalah pupuk tunggalnya, yaitu pupuk nitrogen atau urea untuk merek dagangnya, dan pupuk majemuknya itu NPK. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pupuk ini sangat-sangat umum diberikan pada tanaman belum menghasilkan. Nah, jadi kenapa ada pupuk tunggal, kenapa ada pupuk majemuk? Nah, pupuk tunggal artinya pupuk ini hanya menyediakan satu jenis unsur yang diperlukan oleh tanaman itu gitu. Nah, sedangkan pupuk majemuk adalah gabungan dari beberapa unsur untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanah yang akan nantinya diperlukan oleh tanaman gitu. Nah, jadi bedanya kalau pupuk tunggal hanya satu jenis unsur hara, kalau pupuk majemuk ada terdiri dari lebih dari satu unsur hara gitu di dalamnya. Nah, untuk masalah dosis pemberiannya gimana nih Mas gitu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika Bapak Ibu membeli suatu pupuk yang dalam karung utuh gitu, kalau ini kan sudah dikemaskan nih, ini 1 kilo gitu. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan ingin membeli pupuk gitu dengan masih utuh di karung-karungnya gitu, biasanya di kemasan yang berbentuk karung yang masih utuh itu ada gitu, takaran dosis yang dianjurkan untuk memberikan untuk kita aplikasikan pada tanaman itu ada gitu. Nah, untuk kandungannya pun persentasenya juga ada gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nantinya ketika ingin memberikan pupuk pada tanaman belum menghasilkan Bapak Ibu gitu. Jadi untuk pupuknya nanti pasti ada di setiap kemasannya gitu, keterangannya untuk komposisinya pasti ada. Begitu juga tadi dengan pestisida juga dosis-dosisnya ada di bagian petunjuk penggunaannya gitu. Jadi luasan 1 hektar berapa liter gitu yang diperlukan gitu, dan berapa pengencerannya, berapa cc gitu. Jadi semuanya
ada di dalam kemasannya gitu, petunjuk penggunaannya. Nah, terus alat dan bahan yang digunakan nih Mas untuk kita melakukan pemupukan gitu. Tadi kan jelas nih bahannya pasti pupuk gitu ya. Nah, alat-alat yang digunakan biasanya apa sih Mas gitu. Nah, untuk mempermudah proses pemupukan di lapangan nih Bapak Ibu, ada beberapa alat yang harus kita siapkan gitu. Umumnya ini sebenarnya tidak wajib gitu, tidak wajib kita adakan, cuman ini akan sangat bermanfaat, akan sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan proses pemupukan gitu di lapangan gitu. Nah, alat dan bahan yang biasanya digunakan di beberapa perusahaan yaitu alat bantu seperti ember. Nah, jadi Bapak Ibu, ember ini berfungsi untuk membagi pupuk pada karung gitu ya. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan pemupukan gitu, karena ketika kita ingin melakukan pemupukan dalam karung yang utuh, misalnya 50 kilo, otomatis pergerakan kita akan lambat gitu. Tapi ketika kita menggunakan alat bantu seperti ember gitu, jadi arah gerak kita juga lebih cepat gitu. Nah, lebih cepat dan kita pun nggak kesusahan gitu dalam melakukan pemupukan. Nah, alat lainnya yang kita gunakan agar proses pemupukan lebih cepat juga kita menggunakan yang namanya takaran. Nah, takaran ini juga sangat bermanfaat agar pemupukan kita tepat dosis gitu. Nah, tepat dosis, tepat takaran gitu. Nah, jadi takaran ini sangat bermanfaat untuk kita memperkirakan kira-kira kebutuhan tanaman itu berapa sih gitu. Nah, jadi alat takaran ini sangat membantu kita dalam kita memperkirakan. Jadi nggak pakai tangan gitu, misalnya kita kira-kira gitu kan, kita tabur gitu. Taburnya nanti antara tanaman satu dengan yang lain itu beda gitu, beda dosisnya. Tapi ketika dengan takaran ini sangat membantu kita, sangat meminimalisir terjadinya perbedaan pemberian dosis antara tanaman satu dengan tanaman lain gitu. Nah, hanya saja kita harus tahu nih dari awal gitu, berapa sih kira-kira berapa kilo sih yang harus kita berikan pada tanaman itu gitu kan, agar memenuhi semua kebutuhan unsur haranya gitu. Nah, setelah kita tahu barulah kita buat takarannya gitu. Nah, kira-kira dengan takaran ini ini 500 gram gitu, 500 gram takaran ini nampungnya itu 500 gram. Jadi kita ambil misalnya tanaman itu diperlukan 1 kilo NPK gitu. Jadi 2 kali ngambil gitu kan, 2 kali ngambil untuk taburkan, 2 kali ngambil untuk taburkan. Nah, ada juga beberapa nih Bapak Ibu jenis-jenis pupuk yang kita aplikasikan dengan ditanam gitu. Nah, alat yang kita gunakan untuk menanam pupuknya ya cangkul gitu, untuk kita menggali lubang di sekitar piringan tadi untuk kita masukkan pupuknya. Dan ada juga beberapa pupuk yang perlu diencerkan. Nah, dan pengaplikasinya perlu menggunakan sprayer. Nah, jadi alat yang kita gunakan ya sprayer gitu. Nah, ini saya bilang tadi, sprayer ini bukan hanya untuk membasmi gulma, tapi bisa juga alat untuk bantu kita dalam pemupukan dan pembasmi hama gitu yang ada di tanaman gitu. Jadi insektisida atau fungisida bisa kita encerkan dan kita masukkan kepada sprayer ini dan bisa kita aplikasikan kepada tanaman yang terserang oleh hama gitu. Nah, pemupukan sudah, pembelahan piringan sudah, dan pembuatan jalan pikul sudah. Nah, kira-kira apa lagi nih Mas yang biasa kita lakukan dalam melakukan perawatan tanaman belum menghasilkan? Nah, yang terakhir itu yang kami tawarkan, yang akan kami tunjukkan nanti, yaitu kastrasi gitu. Nah, kastrasi itu apa sih Mas gitu? Kastrasi itu adalah pembersihan bunga pada tanaman gitu. Nah, tujuannya itu agar pertumbuhannya itu maksimal dan tidak terganggu oleh pembentukan bunga itu gitu. Jadi kita fokus pada pertumbuhan daun, batang pada tanaman belum menghasilkan itu, agar produksinya nanti setelah siap untuk berproduksi hasilnya maksimal gitu. Nah, jadi kita perlu yang namanya melakukan kastrasi atau pembersihan pembuangan bunga pertama pada tanaman kelapa sawit gitu, agar produksinya nanti maksimal gitu. Nah, jadi alat dan bahan apa nih Mas yang kita perlukan dalam kita melakukan kastrasi pada tanaman kita gitu. Nah, alat dan bahan yang biasa digunakan yaitu dodos. Nah, ini adalah dodos. Pada tanaman menghasilkan, dodos ini digunakan untuk panen dan pruning, nah, atau pembersihan pelepah. Tapi pada tanaman belum menghasilkan, dodos ini sangat berfungsi atau sangat bagus digunakan ketika kita ingin melakukan kastrasi gitu atau pembuangan bunga gitu pada tanaman belum menghasilkan kita gitu. Nah, jadi kurang lebih alat dan bahan yang
kita perlukan dalam kita melakukan melakukan perawatan pada tanaman belum menghasilkan adalah seperti ini gitu. Nah, terus bagaimana nih untuk misalnya dalam kita melakukan perawatannya nih Mas gitu, untuk alat-alat yang ada di depan kita ini gitu. Nah, saran dari saya untuk Bapak Ibu agar penggunaan alat dan bahan yang di depan kita ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, simpanlah pada gudang khusus gitu, gudang khusus yang ada gemboknya gitu, yang nggak bisa diakses oleh sembarangan orang gitu, apalagi anak kecil gitu. Jadi siapkan gudang khusus yang terhindar juga nih dari paparan sinar matahari langsung dan terhindar dari kena hujan gitu, atau endapan atau genangan air gitu. Agar apa? Agar tidak merusak beberapa alat dan bahan yang ada di sini. Khususnya contohnya nih, untuk pupuk ini Bapak Ibu, kenapa harus disimpan di gudang yang tidak terkena sinar matahari langsung ataupun air gitu kan, genangan air? Karena ketika terkena sinar matahari langsung, sifat dari pupuk ini mudah menguap gitu. Nah, jadi pupuk kandungan unsur haranya mudah menguap. Nah, gimana kalau misalnya terkena air nih Mas gitu? Kalau terkena air, otomatis unsur hara yang ada di dalam pupuk ini terkikis gitu, terbawa air gitu. Jadi jangan sampai ada genangan air. Nah, begitu juga dengan pestisida ini gitu. Ketika disimpan di sembarangan tempat, takutnya terjamah atau terjangkau oleh anak kecil gitu. Takutnya dikiranya minuman atau apa gitu kan. Nah, takutnya juga tertumpah pada kulit, nantinya akan menyebabkan iritasi gitu pada kulit. Nah, begitu juga dengan alat-alat seperti parang, cangkul, dodos ini kan sifatnya kan tajam gitu. Takutnya ketika kita sembarangan menyimpannya, takutnya terkena oleh organ-organ tubuh kita gitu. Jadi saran saya, simpanlah alat-alat ini pada gudang khusus atau tempat khusus yang tidak mudah diakses oleh sembarangan orang gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya mengenai alat dan bahan yang kita perlukan atau kita butuhkan atau yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan perawatan pada tanaman belum menghasilkan, khususnya tanaman kelapa sawit, yang dimana tadi ada 4 sub kegiatan kita, dari pemeliharaan piringan, pembuatan jalan pikul, pemupukan, bahkan kastrasi. Nah, nanti untuk lebih jauhnya, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengikuti teman-teman saya yang di bidangnya masing-masing nih. Ada nanti teman saya yang di bidang pemeliharaan piringan, kastrasi, pemupukan, dan pembuatan jalan pikul. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu semua. Saya harap apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, boleh Bapak Ibu terapkan pada perawatan. Mungkin nanti Bapak Ibu ingin melakukan perawatan pada tanaman atau kebun-kebun Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam pertanian.